Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najihul Imtihanah Mumtazah. Biasanya teman-teman atau kakak-kakak kalian memanggil saya dengan Bu Naji ya, dengan Bu Naji. Saya di sini kebetulan mengampu mata pelajaran biologi, yang dimana mata pelajaran biologi ini di kelas 10 hanya 1 tahun. Jadi ketika kalian sudah naik ke kelas 11 dan kelas 12 nanti tidak akan bertemu dengan Bu Naji sebagai guru mata pelajaran biologi. Nah, mata pelajaran biologi, fisika dan kimia ya, itu hanya didapatkan di kelas 10 saja. Jadi Bu Naji harap untuk di kelas 10 ya, kalian bisa memperhatikan dan memahami materi-materi yang sudah disampaikan oleh mata pelajaran yang didapatkan di kelas 10. Untuk itu, untuk biologi sendiri punya banyak sekali materi yang harus tersampaikan di kelas 10 ya. Ada 9 bab ya, ada 9 bab yang nantinya harus kalian pelajari selama 1 tahun saja. Seperti itu. Ingat, untuk mata pelajaran biologi sendiri ini merupakan mata pelajaran dasar ya, mata pelajaran dasar yang dimana ketika tenaga medis atau program keahlian farmasi dan program keahlian keperawatan itu harus mencapai kompetensi pada biologi tersebut. Nah, banyak sekali ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu apoteker itu menggunakan ilmu-ilmu dasar biologi seperti mata pelajaran anatomi fisiologi, kemudian ada juga di tanaman obat dan sebagainya ataupun tanaman herbal itu juga menggunakan ilmu dasar dari ilmu biologi. Nah, banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi yang nantinya kalian akan dapatkan di mata pelajaran biologi ini, tentunya bersama Bu Naji. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan kontrak belajar ya, saya sudah menyiapkan kontrak belajar yang nanti harus kalian sepakati dan pada mata pelajaran biologi khususnya yang diajar oleh Bu Naji, untuk kontrak belajar mengajar di kelas ya, ini baik daring maupun offline ya. Ini yang pertama, siswa diharapkan untuk memahami materi ya. Jadi terserah kalian cara memahaminya seperti apa. Saya tahu bahwa biologi ini materinya sangat-sangat banyak ya, dan hanya sedikit pada hitung-hitungan ya, hitung-hitungannya sedikit. Cuman kalau untuk materi memang banyak sekali ya, tidak jauh berbeda dengan SMP atau IPA di SD ya. Itu memang sangat banyak sekali. Nanti mungkin di beberapa subbab ya akan saya berikan cara cara king atau cara cepatnya untuk menghafal beberapa tingkatan atau beberapa dari materi-materi biologi. Nah, kemudian saya juga berharap bahwa siswa nanti untuk memahami materi saya, ketika saya menjelaskan terlalu cepat atau mungkin siswa juga belum memahami materi saya, dipersilahkan untuk siswa seluruhnya yang mengikuti pelajaran saya untuk bertanya secara offline maupun online. Saya insya Allah bisa terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling penting ya, jadi di pelajaran saya dari dulu memang saya mengharuskan dan mewajibkan siswa ini memiliki buku gelatik. Nah, buku gelatik itu nanti bebas, cuman buku gelatiknya ukuran besar ya, ukuran besar, jadi ukuran HVS seperti itu. Nah, kemudian untuk buku gelatik ini nanti warnanya bebas, kemudian disampul dengan warna putih. Terserah kalian memakai kertas bekas atau yang tak terpakai ya, terserah. Nah, seperti ini kalau saya, ini kan putih ya, di sini sudah ada tulisan, nah kalian boleh memakai seperti ini. Ini untuk sampulnya juga boleh, yang penting semuanya sama. Nah, khusus untuk mapel biologi, di buku gelatik ini nanti untuk buku tugas-tugas dan untuk ulangan. Jadi ketika nanti ada tugas ya, silakan ditulis di situ babnya apa, sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian untuk ulangan, ketika sudah keluar nilainya, saya bagikan kepada kalian. Nah, nanti ulangan itu kalian tempelkan pada buku tugas kalian. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk mengevaluasi Bu Naji sendiri bagaimana kalian memahami materi dari saya. Nah, kemudian kalau semisalkan dari teman-teman tidak mematuhi dari ketentuan-ketentuan ini, nah mungkin
kalau ketahuan juga pasti akan ketahuan ya, pasti akan ketahuan. Meskipun daring itu akan ketahuan, itu nanti akan saya berlakukan punishment untuk menghafalkan 10 nama ilmiah ya. Ingat 10 nama ilmiah. 10 nama ilmiah itu yang 5 hewan, yang 5 lagi tumbuhan, dan itu tidak boleh sama dengan kawan lainnya atau teman lainnya yang melanggar seperti itu. Nah, kemudian setiap selesai bab pada mapel biologi itu nanti akan ada ulangan harian. Nah, biasanya kalau ulangan harian itu nanti akan saya sampaikan atau saya akan beritahu kepada PJ biologi, akan ada ulangan 1 minggu sebelumnya, seperti itu nanti akan saya beritahu. Kemudian yang keempat, jika belajar mengajar bertatap muka, monggo kalian saya perbolehkan untuk minum ya, untuk minum loh ya, bukan makan, untuk minum dan izin ke kamar mandi secara bergantian. Cuman kalau minum nggak usah bergantian, monggo. Yang penting izin dulu. Maaf Ibu, saya mau izin untuk minum dan sebagainya, itu diperbolehkan. Kemudian untuk yang tidak saya perbolehkan ketika jam pelajaran saya, ketika bertatap muka itu tidak diperbolehkan untuk makan ya, apapun jenis makanannya. Ketika ketahuan makan apa, nah nanti teman-temannya tak suruh jajain yang makan. Misalkan nih misalkan ada temenmu namanya A, nah namanya A itu dia makan bakso, misalkan ketahuan makan bakso Bu Naji. Nah di pertemuan berikutnya ketika tatap muka nanti teman-temannya harus dijajain bakso semuanya dan harus makan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tidak boleh tidur. Nah, kalau tidur nanti siap-siap bangun pindah di atas kompor kalau Bu Naji ya. Makanya kalau ada Bapak Ibu guru yang mengajar jangan sampai tidur, apalagi pada saat tatap muka. Nah, kemudian tidak boleh membuat forum sendiri. Nah, tidak boleh membuat forum sendiri artinya apa? Ketika tidak diminta atau tidak diinstruksikan oleh saya selaku guru mapel dari biologi untuk membuat kelompok, jangan membuat forum sendiri. Ketika Anda ingin bertanya, ketika kalian ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan dengan mengangkat jari dan mohon izin untuk bertanya. Itu enggak apa-apa. Tetapi kalau kalian membuat forum sendiri atau rame sendiri ya, itu yang tidak kami perbolehkan. Seperti itu. Kemudian selama pelaksanaan daring untuk tugas biologi di Google Classroom dan pada saat ulangan tidak ada susulan remedi, nilainya adalah nilai murni. Jadi untuk selama daring ini saya hanya menggunakan Google Classroom dan YouTube. Kemudian untuk ulangan memang saya tidak pernah ada yang namanya remedi, ya tidak ada yang namanya remedi kecuali pada saat tatap muka itu ada susulan, bukan remedi lagi karena ulangan itu nanti adalah nilainya nilai asli. Kemudian untuk tugas-tugas dari saya sendiri ini memang nilainya saya akan lebih utamakan daripada nilai-nilai ulangan dan juga nilai-nilai ujian. Jadi nanti saya akan bisa mengangkat pada nilai-nilai tugas-tugas kalian. Kemudian untuk selama daring sesi pertanyaan boleh dikomentar ya, boleh dikomentar. Kemudian di Google Classroom itu kan ada komentar ya, ada komentar, ada chat pribadi juga di WhatsApp, itu boleh kalian gunakan untuk bertanya dan memahami materi dari saya, seperti itu. Kita ke bab pertama ya, jadi nanti kita di bab pertama kita akan membahas keanekaragaman hayati. Jadi kalau keanekaragaman hayati ini bisa disebut sebagai biodiversity ya, jadi nama lainnya dari keanekaragaman hayati itu adalah biodiversity. Nah, kenapa sih kira-kira di Indonesia atau di negara asing itu harus ada yang namanya keanekaragaman hayati? Lah, semisalkan ya, kita bayangin aja kalau semisalkan di Indonesia atau mungkin di bagian ekosistem itu tidak ada keanekaragaman, maka yang akan terjadi itu semua sama ya. Jadi keanekaragaman hayati adalah beragam ya, berjenis-jenis ya, berbeda spesies dan itu menjadi satu ya, terbentuk melalui ekosistem. Nah, untuk keanekaragaman hayati sendiri itu memang ada tingkatannya ya. Nanti saya akan jelaskan setelah pengertian dari keanekaragaman hayati. Jadi kalau di bangku SMP dulu memang kalian sudah pernah dijelaskan tentang keanekaragaman hayati. Nah, di sini sebenarnya
Bu Naji sendiri hanya mengulang ya di bagian keanekaragaman hayati, tidak jauh berbeda dengan biodiversity atau keanekaragaman hayati yang sudah diajarkan pada saat duduk di bangku kelas 8 atau 7 ya. Ya. Gitu, seperti itu. Kemudian kita lanjut aja. Nah, kalau kalian lihat pada slide ya, pada slide ini di sini saya memang sengaja memberikan gambar beraneka ragam ya. Di bagian atas ini ada bagian hewan ya, ada hewan. Kemudian di sini ada tanaman yang saya ambil dari genus Rose atau bunga mawar ya. Bunga mawar itu bergenus Rose. Nah, spesiesnya banyak sekali ya. Ada bunga mawar merah, ada bunga mawar merah jambu, ada bunga mawar ungu dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, sebenarnya munculnya dari beberapa spesies ya, munculnya dari beberapa spesies. Setiap tumbuhan atau bunga atau hewan itu sebenarnya juga berasal dari keanekaragaman tingkat gen. Nah, kemudian di sini saya juga sudah memberikan gambar ya. Ini di sini ada kata, ada owl ya atau burung hantu. Kemudian di sini juga ada harimau ya, ada kura-kura dan sebagainya. Ini juga merupakan keanekaragaman hayati ya, seperti itu. Nah, kita lanjut aja karena kalian sudah memahami ya apa yang sebenarnya keanekaragaman hayati. Yang jelas keanekaragaman hayati ini adalah merupakan kekayaan hidup ya, kekayaan hidup yang ada di bumi ya, seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kekayaan pada Indonesia ini sangat banyak sekali yang dimiliki ya, yang termasuk pada jenis keanekaragaman hayati. Ada banyak sekali, ada pantai ya, mungkin ada gunung dan sebagainya, itu sudah termasuk juga keanekaragaman hayati. Nah, sebenarnya kalau di biologi sebenarnya itu punya cabang-cabang biologi banyak sekali, dan saya pernah membaca bahwa keanekaragaman hayati ini juga termasuk dari cabangnya si biologi. Nah, ternyata pada cabang biologi ya, cabang-cabang yang ada di dalam biologi itu ada 75 cabang. Nah, salah satunya kita juga mempelajari di sini ya, yang kita sebut sebagai ekologi, yang dimana dia mempelajari tentang sistem alam. Nah, ekologi itu seperti itu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, interaksi antara manusia, ya, interaksi manusia dengan ekosistem seperti itu, atau makhluk hidup dengan ekosistem. Ada biotik dan juga ada abiotik. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu abiotik dan biotik. Nah, di slide sudah saya tampilkan ya. Untuk keanekaragaman hayati, ingat cabang biologi yang mempelajari tentang ekosistem atau keanekaragaman hayati itu disebut sebagai ekologi ya, ekologi. Kita lanjut saja ke tingkatan-tingkatan keanekaragaman hayati. Jadi tingkatan-tingkatan pada keanekaragaman hayati atau biasa saya sebut itu KH ya, KH keanekaragaman hayati itu ada 3 ya. Yang pertama dari bawah ya, kalau kita bikin piramid seperti itu yang di slide seperti ini ya, yang ada di slide ini tingkatan keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama dari bawah itu adalah keanekaragaman gen atau genetik ya. Kita tahu ya bahwa gen ini yang mengatur dari pembentukan karakter atau sifat yang diwariskan dari parentalnya. Parental ini adalah orang tua ya. Jadi kalian kemudian dengan adik kalian, jika kalian punya adik, atau kakak kalian ketika kalian memiliki kakak, atau mungkin orang tua kalian dengan om kalian, dengan pak de kalian, itu termasuk keanekaragaman tingkat genetik. Nah, seperti itu. Kemudian untuk keanekaragaman spesies. Nah, keanekaragaman spesies sendiri ini membedakan antara hewan ya. Jadi kayak seperti yang tadi yang saya jelaskan ya, di sini saya tampilkan bunga yang genusnya adalah rose ya, rose atau rosa ya. Di sini ada bunga mawar, ada bunga mawar merah, ada bunga warna merah jambu, ada bunga
ada bunga mawar warna kuning dan lain sebagainya. Itu sebenarnya merupakan dari keanekaragaman dari tingkat spesies. Jadi yang membedakan hanya itulah. Kalau di gambar yang saya tampilkan di sini ya, di sini ada keanekaragaman spesies ya. Jadi antar spesiesnya itu beda. Jadi sama-sama kambing, tapi kambing jenisnya itu beda. Jadi seperti ada domba, kemudian ada etawa, ada boer, ada sanen, nah seperti itu ya. Kemudian ada lagi mungkin mangga, ada mangga golek, ada mangga mana lagi, ada mangga apel, dan lain sebagainya. Mungkin juga pisang mungkin ada pisang kepok, pisang putri, pisang Ambon dan sebagainya. Itu juga termasuk dari keanekaragaman spesies. Jadi bisa membedakan ya bahwa keanekaragaman genetik ini adalah pada step spesies yang sama. Jadi sama-sama manusia, cuman berbeda pada hasil pewarisan ya dari kromosom ya. Misalkan satu saudara sama dengan bapak dan ibu ya, saya dengan kakak saya dengan adik saya, itu namanya keanekaragaman tingkat gen. Sedangkan untuk keanekaragaman spesies itu adalah antar spesies yang berbeda. Satu spesiesnya sama, cuma bedanya adalah nama ini ya, karakter ya. Jadi karakternya di situ. Kayak misalkan ada mangga tadi, ada pisang, kemudian ada domba, ada sapi, apalagi banyak sekali ya. Ada mungkin ayam. Nah mungkin kalau kalian sering menjumpai adalah ayam. Ada ayam jago, ada ayam kuto, ada ayam semacam seperti itulah. Kemudian keanekaragaman ekosistem lah. Kalau keanekaragaman ekosistem ini sangat-sangat luas ya. Jadi kayak ada gurun, kemudian ada padang rumput, kemudian ada hutan gugur ya, ada hutan hujan tropis, kemudian juga ada pantai dan sebagainya. Banyak sekali di Indonesia yang bisa kita jumpai ya. Itu juga termasuk dari keanekaragaman ekosistem, yaitu antar ekosistem ya, antar ekosistem yang berbeda seperti itu. Baik anak-anak, sampai di sini ya. Mungkin barangkali kalau ada yang belum memahami materi yang sudah saya sampaikan, bisa kalian wapri saya atau mungkin bertanya di komentar Google Classroom ya. Sebelum nanti kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.